Oke, kita akan mulai. Baik, kita udah di 10.05, kita akan mulai acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semoga dalam keadaan sehat semuanya. Alhamdulillah, kita hari ini insya Allah akan bahas banyak tentang karir dan bagaimana sebagai muslim tuh bisa belajar gitu. Apa aja sih skill yang diperlukan supaya bisa menjadi teladan di kantornya. Nggak cuma jadi teladan, tapi juga bisa excel loh, gitu. Dengan menjadi seorang muslim, bahkan bisa menjadi modal untuk mengakselerasi karirnya di kantor masing-masing. Tapi kita juga akan bahas gitu, bagaimana sih pencapaian-pencapaian di kantor itu tidak membuat kita sebagai profesional muslim melupakan kewajiban kita sebagai muslim, dalam artian ke vertikal alias ke Allah, dan juga ke sesamanya atau hubungan horizontal. Nah, hari ini kita akan ditemani oleh pembicara kita yang luar biasa, Andika Widiasena. Beliau udah hadir di antara kita. Bisa say hello dulu, Mas Andika. Selamat pagi. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum kenal dengan Andika ini, beliau adalah lulusan Teknik Fisika ITB, dulu angkatan 2013. Sekarang bekerja di PNG Indonesia sudah 5 tahun dan sekarang sudah menjadi HR Director di Indonesia. Sorry sebelumnya, bagi teman-teman bisa tolong mic-nya di mute, mungkin dari panitia bisa tolong. Oke, baik, tanpa lama-lama lagi. Oh, sebelumnya saya akan kenalkan sedikit tentang Syafa Community. Jadi Syafa Community adalah komunitas profesional muslim dengan fokus kepada pengembangan kapasitas personal kebermanfaatan bagi masyarakat lewat berbagai kegiatan seperti mentoring dan event berkala seperti Syafa Talks ini. Gitu ya. Nanti kita akan ada link Slido bagi teman-teman yang akan bertanya. Nanti panitia akan memberikan link Slido di chat. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan, jangan takut, silahkan diisi di Slido. Nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya setelah Dika memberikan paparan. Baik, sebelum berlama-lama, silahkan Dika, kita mulai saja pemaparannya. Terima kasih banyak Bapak penyiar radio kita satu ini. Jadi satu sebenarnya deg-degan teman-teman ya, buat teman-teman yang belum tahu, kuisnya adalah bisa dicari Bapak Yoga ini penyiar di mana ya. Jadi bisa sambil mungkin mau browsing atau dengar-dengar radio scrolling, nah nanti akan kedengaran nih. Yang tahu dapat voucher ya Pak Yoga buat event Islamic Ikigai bulan depan ya. Padahal eventnya free Let's go. gitu. Padahal eventnya free. Nah, mungkin sebelum dimulai, tolong dibantu untuk saya bisa share screen. Soalnya belum dapat privilege. Jadi teman-teman selamat hari Sabtu ya. Aku bangga dan appreciate lah teman-teman yang Sabtu pagi udah mau ngobrol bersama kita. Setelah kemarin tuh hujan soalnya. Jadi buat teman-teman yang kerja di Jakarta mestinya agak challenging untuk kemarin jalan-jalan pulang gitu ya. So thank you sudah menyempatkan waktu. Coba sebentar. Aku tekan full screen kok nggak full tuh. Kalau aku share screen seperti sekarang full nggak atau bawahnya kepotong? Full. Udah full kok. Oke. Suara aman? Mm-mm. Mantap kalau gitu. Aman. Nanti kalau ada isu teknis atau pertanyaan mah nggak disampaikan ya. Jadi aku hari ini diberikan amanah yang terlampau besar oleh Syafa Community yang diwakili juga via sekjennya ya, Pak Fadel ya. Nah, jadi untuk menyampaikan tips-tips lah buat teman-teman sekalian, apa sih kira-kira skill yang esensial supaya kita bisa thrive as profesional dan terutama sebagai profesional muslim gitu ya. Aku nggak akan share lama-lama. Jadi paling 20-25 minutes max untuk aku share kira-kira based on the personal journey seperti apa. Dan aku ingin menyempatkan waktu untuk kita lebih banyak diskusi lah ya. Dengan teman-teman semua, dengan kondisi yang teman-teman alami, silahkan nanti di-share aja kira-kira kalau misalnya ada concern tertentu, ada kesulitan tertentu, kita bisa diskusi dan belajar dari satu sama lain. Ya.
Dan di sini juga selain saya, kalau dilihat banyak juga jajaran dari tim pengurus Sava Community yang alhamdulillah lebih kredibel dari saya. Jadi ntar pertanyaan yang gampang saya ambil, yang susah akan disampaikan oleh para sesuhu-sesuhu gitu ya. Oke, nah kenalan dulu singkat supaya bisa lebih dekat. Jadi aku sekarang jadi HR Director di PNG Indonesia, dapat amanahnya. Lalu responsibility itu end-to-end untuk commercial team. Jadi sales and brand yang ada di PNG Indonesia, termasuk analytics, insights, CMK, marketing, itu juga aku take on. Insya Allah nggak lama lagi, karena per 1 Oktober dapat amanah baru di tempat yang sama, tapi belum keluar pengumuman, jadi saya belum cantumkan gitu ya. Mohon didoakan saja semoga transisinya berjalan lancar. Nah, sebelumnya handle sales, employee engagement, handle security. Jadi memang saya tuh masuk di HR fokus awal justru bukan di happy-happy, tapi di yang lebih redupnya lah gitu. Bagian security, investigation, dan jadi investigator master pertama di PNG AMA, Asia Pacific Middle East Africa. Jadi ini internal qualifications yang kita punya untuk memastikan kualitas corporate investigation yang sampai bintang 3 gitu. Udah kayak, kan lagi di TV lagi banyak bintang-bintang ngomongnya ya. Jadi ya kalau saya yang bintang 3 pertama lah yang ada di AMA PNG gitu ya. Nah, lalu sebelum di head office, starting di pabrik di Karawang, fokusnya di product supply, handle internal control, employee labor relation atau industrial relation, soft service. Soft service tuh ya makan, transport, benar-benar hal hygiene lah yang kita berikan kepada karyawan kita di sana, dan juga communication. Sebelumnya itu jadi semi-semi ala-ala consultant di DDI, jadi Leadership Development Analyst. Nah, ini beberapa sertifikasi yang saya ambil lah externally, baik dari segi interview ataupun dari forensic investigation, karena memang hobi di situ, nggak tahu kenapa. Selain di kantor, aktivitas sekarang jadi Chief of Product, jadi megang produk di NFM Academy. Mohon maaf juga tadi datangnya agak mepet, aku baru ngisi kelas pagi. Jadi kita bikin semacam akademi yang fokus ke pembelajaran HR lah. Mengingat bootcamp data scientist banyak, bootcamp full stack banyak, tapi kok bootcamp yang ngajarin cara jadi HR seperti apa belum. Gitu. Nah, kita fokus di sana. Lalu hobi ya sharing-sharing. Makanya thank you juga dapat kesempatan buat sharing di sini, jadi bisa belajar banyak juga dari teman-teman di sini. Dan sebelumnya punya sertifikasi untuk ngajar bahasa Inggris, habis itu juri debat, dan tapi juga punya paper di Laser and Photonics. Nah, sayangnya udah di break the news sama Yoga bahwa saya bukan lulusan psikologi, bukan lulusan manajemen, tapi lulusan teknik fisika ITB. Nah, ini tempat-tempat yang I've been lah ya. Beberapa tempat yang including komunitas, gabung di Mensa juga untuk komunitas, dan skill pertama yang skill 0 lah, bahkan sebelum kita nanti ngomong apa ya skillnya buat refleks profesional, skillnya adalah networking ya. So community it's a good thing, teman-teman udah join nih ke Sava Community event yang isinya juga banyak profesional juga, apalagi profesional muslim. Jadi teman-teman bisa dapat pandangan lah, and dapat gimana sih the world itself dari perspektif lain. Mengingat juga di sini banyak timnya yang pejabat teras di berbagai tempat lah, kayak Bapak Fadel ini kan salah satu C-level gitu kan di salah satu startup gitu, yang warnanya juga dicintai oleh Islam gitu ya. Jadi ya bisa teman-teman kalau misalnya mau belajar, ini salah satu tempatnya lah buat ngobrol-ngobrol gitu ya. Ini current MBTI INTJ, lalu alhamdulillah 2 tahun lalu dapat yang HR Talent of the Year. Jadi yang saya selebrasikan bukan Silver Award-nya doang, tapi dianggapnya sebagai yang HR Talent masih muda. Nah, sehingga ini juga relevant bahwa walaupun orang teknik ngerjain HR ya nggak jelek-jelek banget lah ya. Jadi ya kayak oke lah gitu loh untuk ngerjain HR, dan bisa share back ke teman-teman juga apa sih learning di HR gitu. Nah, memang qadarullah manusia itu kan nggak pernah puas hakikatnya gitu. Jadi tahun depannya ikut lagi. Dan alhamdulillah ikut yang HR Manager of the Year dapat gold. Jadi ya alhamdulillah nggak jelek-jelek banget juga lah ngerjain HR gitu ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang tadi kayak ya aduh nih eventnya yang isi HR tapi lulusan teknik kebetulan lagi nggak jelek-jelek banget gitu ya. Jadi semoga bisa sharing lah perspektif dari selama ini membantu organisasi, apa sih kira-kira skill-skill yang mungkin esensial
Aku dapat bocoran yang ikut ini rata-rata umurnya masih kepala 2. Jadi mestinya juga ya kita nggak terlalu roaming lah ya dari segi challenge-nya mestinya mirip-mirip. Gitu. Hobi jalan-jalan good old days sebelum bisnis trip sambil jalan-jalan sebelum pandemi. Sayangnya pandemi ini belum restart lagi. Last but not least, happily marriage dengan mantan intern di kantor. Jadi waktu saya PSHLBP dia internnya. Karena dari kecil belajar kalau pagel itu makanan paling enaknya tanaman gitu kan. Jadi pagel makan tanaman gitu. Nah, kurang lebih ini dari saya. Udah kenalan singkat, semoga bisa merasa dekat dan erat. Jadi teman-teman bisa nanya bebas gitu ya. Tenang aja, pertanyaan susah apapun ada yang nge-backup gitu ya. Oke, nah karena waktu cuma 20 menit, which is berarti tinggal sekitar 15-20 menitan lagi, I'll be sharing 2 hal sebetulnya. Kalau ditanya apa sih skill yang penting buat kita thrive sebagai profesional gitu. Mungkin teman-teman akan lihat konsep-konsep yang banyak kan general umum, tapi sebenarnya kalau kita mau look back, banyak konsep ini yang sebetulnya juga diajarkan di agama kita gitu ya, dan diajarkan di habitnya gitu. Nah, tapi ini aku share common konsep yang mungkin lebih bisa relate juga ke teman-teman dan bisa lebih resound. Nanti kita bisa discuss bareng gimana sih penerapannya dengan lebih ke internalize. Ada core, ada more. Jadi yang intinya apa dulu, yang lebihnya apa, total cuma ada 5 skill yang menurutku perlu jadi esensial banget lah. Karena kalau ada pertanyaan, perlu nggak kita punya capability untuk effective business presentation, ya bagus. Itu bukan berarti nggak boleh. Tapi kalau ngomong esensial, 5 aja. Kayak kayak di hal-hal rukun Pancasila itu kan kayak rata-rata 5 gitu ya. Jadi emang kalau lebih dari 5 ntar kebanyakan. Jadi kita fokusnya ke 5. Nah, apa yang kita mau cater ya dalam kondisi di 2 skill pertama yang ada di core itu adalah kondisi yang VUCA. Jadi mungkin teman-teman udah sering aware atau mungkin sekarang banyak bacanya yang great attrition gitu ya. Ada teori yang berpendapat bahwa sekarang kondisi itu dunia dan lingkungan kita dalam kondisi VUCA. Jadi volatile, uncertain, complex, ambiguous. Nah, ini ditelurkannya masih beberapa tahun lalu, tapi kemarin kesini kok makin relevan. Contohnya apa sih? Ukraina sama Rusia perang, yang naik harga pangan, harga bensin, gitu kan. Walaupun jaraknya mungkin ratusan ribu kilometer dibanding kita. Nah, lalu uncertain. Apalagi kita mau masuk ke tahun-tahun hangat di Indonesia, tahun politik gitu kan, mulai uncertain lah terkait dengan potensi-potensi diskursus yang mungkin terjadi di masyarakat. Atau sekarang dengan hal paling sederhana aja, teman-teman yang mungkin sebelumnya menikmati nikmatnya WFH selama 2 tahun, sudah mulai dapat panggilan, ayo balik gitu kan. Nah, mulai uncertain nih. Setelah ini, how would my work and my work be gitu ya. Dan mungkin dari hal sederhana, ini hal sederhana aku lihat ya, aku amati adalah dulu tuh kita kalau misalnya masuk masjid misalnya, ketemu orang nggak kenal kayak salaman, assalamualaikum gitu kan, itu hal yang common gitu. Nah mungkin sekarang bahkan masih ada beberapa masjid yang dari penerapan protokol kesehatannya masih belum, staffnya masih ada jarak gitu kan. Nah itu hal-hal gini yang akhirnya membuat uncertainty dalam awal daily life. Ketiga, kompleks. Tadi aku habis ngisi kelas di business writing dan kita coba review dulu, zaman dulu business writing kayak gimana gitu ya dibandingkan sekarang. Dulu tuh hal tuh mungkin lebih simple. Ada surat, ada lembar disposisi, diantar ke satu meja ke meja lain, slow pace gitu kan. Nah mungkin sekarang teman-teman yang kerja di korporasi ya, sehari mungkin dapat email bisa ratusan gitu. It's getting more complex. Belum ntar ada matrix organization, report ke sini, koordinasi ke sini. Jadi makin kompleks. Dan yang keempat adalah ambiguous, apalagi di environment yang lebih fast pace ya, baik di startup ataupun konvensional. Hal makin kayak, ini gimana ya gitu. Maksudnya kayak, it's harder for us to understand. Nah, dalam kondisi ini, kalau teman-teman bisa relate, ya, nah si VUCA ini kondisi yang underlying sekarang, yang mestinya kalau aku nggak salah akan semakin menarik ke depannya, gitu ya, akan semakin tinggi lah level VUCA-nya. Nah, aku punya 2 tips dan 2 saran. Nah, apa sih kira-kira skill yang bisa menjadi call kita supaya kita bisa menghadapi ini dengan navigating this nicely, ya. Yang pertama adalah learning agility.
Ini skill dari zaman dulu, mungkin dari zaman SMP SMA kali ya. Habis itu mau masuk kuliah, tapi sampai sekarang masih dan bahkan makin relevan. Nah, learning agility bukan sesimpel oh harus belajar, bukan. Tapi kalau kata Alvin Toffler itu ya, ada 3 hal di learning agility yang aku terjemahkan. Jadi dia bilang yang nggak bisa baca atau illiterate gitu ya, yang buta huruf dalam tanda kutip di abad 21 itu bukan yang nggak bisa baca tulis, tapi mereka nggak bisa belajar. Habis itu unlearn tuh udah belajar di uninstall gitu ya pembelajarannya. Habis itu learning ulang ya. Jadi 3 hal ini, learning, unlearning, habis itu relearning. Konteksnya apa? Konteksnya teman-teman tahu bahwa ya aku kan kasus kecelakaan kan dalam tanda kutip dari teknik HR gitu. Nah, mungkin teman-teman nih yang dari awal di manajemen SDM, psikologi, habis itu ke HR, atau teman-teman yang orangnya beneran di jurusan teknik, habis itu kerjaannya jadi PE, process engineer misalnya ya, dari teknik kimia ke PE. Walaupun itu udah sing banget aja, we still need to learn. Gimana sih cara doing this in this place gitu kan? Gimana menerapkan yang udah kita tahu ke konteks aplikasi di perusahaan tertentu. Karena di beda konteks, beda karir, untuk role yang sama aja, mungkin teman-teman aktivitasnya akan berbeda gitu loh. Nah, makanya learning itu jadi sesuatu yang kirain habis kuliah udah beres, ternyata habis kuliah masih harus belajar. Pun kalau teman-teman udah di sebuah role, enggak, gue udah di role lama, 2, 3, 4, 5 tahun. Dari lebih tahun, tiba-tiba ada sistem jegreng gitu kan. Improvement, harus belajar, terus belajar gitu. Nah, jadi itu jadi fondasi pertama lah yang diperlukan dalam improving our learning agility. Yang kedua adalah unlearning. Teman-teman pindah. Sekarang kan katanya great attrition is the new trend gitu kan, is the new black dalam tanda kutip. Kayak teman-teman pindah dari satu tempat lain. Different culture, different skill. Harus bisa nge-undo learning-nya. Saya pernah lihat ya, dan dari hasil diskusi lah ya dengan beberapa tim-tim HR yang lain ya, bahwa di berbagai perusahaan, kalau experience hire nggak make it di sebuah company, most of the time biggest driver-nya itu bukan skill, tapi mereka nggak bisa unlearn yang sudah mereka ketahui. Outputnya bisa jadi culturally nggak fit, dalam tanda kutip arogan, menurut orang di dalam, walaupun menurut orang yang barunya, nih kok yang dalam yang arogan gitu kan, intinya misfit aja gitu ya. Atau yang kedua, malah bisa jadi nggak bisa perform karena dia nggak bisa nerima tuh hal-hal baru yang diminta gitu ya. Jadi ngeganti installan tuh susah ibaratnya gitu ya. Nah, dan ini hal yang mungkin buat orang insecure. Kayak gila, gue udah belajar, kok sekarang gue disuruh unlearn gitu kan. Tapi that's life. Unfortunately, otak kita tidak diciptakan untuk mengetahui hal yang infinite gitu kan. Jadi ada kalanya kita harus mengubah hal yang sudah nggak relevan ke hal yang lebih relevan. Gitu. Nah, pada akhirnya relearning juga. Karena pada akhirnya kita akan ditempatkan di posisi yang kok mulai dari nol lagi. Dan it's beyond our control. Contoh sederhana. Di kantorku dua tahun lalu menuju COVID, kita ganti seluruh sistem HRIS dari SAP ke Workday. Mungkin buat beberapa perusahaan udah sering tuh pakai Workday gitu ya. Tapi buat kantorku baru, karena kan harus globally. Wah, itu unlearning and relearning-nya tuh it was tough gitu. Karena orang-orang HR yang udah jadi administrative expert, udah paham seluk-beluknya power user, key user, sekarang semua dari nol gitu kan. Walaupun dapat training tambahan, tapi sistemnya beda. Nah, gimana kita bisa go to that journey of learning, unlearning, dan relearning dengan besar hati, nggak painful, dan kita bisa enjoying it lah dalam tanda kutip gitu ya. Nah, itu yang pertama tuh. Nah, apa sih penerapan lain dari learning agility? Menurutku mindset half empty, half full. Half empty, aku yakin teman-teman udah paham. Intinya jangan pernah ngerasa kita expert suatu hal. Karena kalau kita ngerasa kita expert, itu kayak gelas penuh. Sehingga kalau ditambahin ilmu lagi, blue bell. Gitu ya. Jadi selalu pikir bahwa kita half empty. Jadi kita masih ada ruang kosong kok. Sehingga kita masih bisa diisi. Nah, tapi di other side of things, I've seen generations yang mulai ngerasa mereka
duh gue kosong banget. Apalagi dengan sekarang kita tuh kalau misalnya baru dapat kerjaan di tempat-tempat yang lumayan challenging, ada orang fresh graduate masuk ke sebuah manufaktur, dapat direct report 40 orang, 40 orang itu masa kerjanya rata-rata 7 tahunan, dan mereka itu semua technical expert. Boro-boro pakai mindset half empty gitu kan, pakai mindset ada isinya aja susah gitu, dikelamasin tiap hari kita gitu kan. Nah, itu challenging gitu, situasi kayak gitu tuh challenging yang suka banget gitu kan. Nah, dan ini nggak sesimpel kayak, ya udah deh, aku mau open aja ke mereka, maaf ya saya baru, tolong supportnya. Jangan salah, Anda di-hire manager, mereka technical expert, CNB-nya beda gitu kan. Mereka bilang lah, lu nggak tahu. Oh ya udah, gue gantiin gitu. Which is complex, suka gitu kan. Nah, makanya aku ngelihat filosofinya adalah nggak cuma half empty. In most of the things, you need to also be able to think that you are half full. Dalam tanda kutip nggak kosong-kosong banget. Aku selalu bilang, kalau teman-teman kerjanya bukan di NASA, berarti teman-teman itu yang teman-teman kerjakan bukan rocket science. Artinya apa? Berarti nggak susah-susah banget, gitu ya. Kalau bikin roket kita mau kemas ya susah gitu. Tapi kalau misalnya kerjaan, aku kerjaan jual sampo misalnya, nggak susah gitu mestinya. Kerjaan jualan sampo gitu kan. Nah, Bang Fadel levelnya si level gitu. Tapi kerjaannya misalnya ngambil makanan ngantar ke orang perusahaannya gitu. Itu nggak susah gitu mestinya. Walaupun detailnya banyak gitu kan. Nah, di saat kita mengalami situasi-situasi yang intimidating, coba kita mikirnya halful. Iya sih, gue nggak tahu. Tapi at least gue tahu beberapa hal lah. Paling sedikit, at least gue pernah pakai produknya atau produk kompetitor. Paling sedikit, oh at least gue pernah lulus dari S1. Gue tahu logikanya ibaratnya. Itu paling dasar banget. Sehingga kita bisa lebih manage our anxiety, soalnya the more anxious we are, the harder we are to absorb gitu. Nah, jadi salah satu learning agility itu bukan kayak, wah harus kosong ya guys, pikiran kosong, enggak. You also need to believe bahwa you know something at certain level. Supaya pas kita bisa mengakuisisi knowledge baru, kita bisa link, oh kemarin tuh hubungan sama ini, oh prinsipnya nggak beda jauh sama ini gitu. Nah, jadi ini salah dua hal yang bisa jadi penerapan gimana sih kita nge-boost our learning agility. Ya. Itu skill pertama. Skill kedua, growth mindset. Ini udah jadi, kalau dulu ini kesannya jadi hal yang fancy, menurutku ini sekarang jadi hal yang dasar. Karena kalau di learning agility itu mungkin kita bisa survive lah gitu kan, doing the process as professional dengan nyaman. Growth mindset ini yang membuat kita dari survive ke thrive. Soalnya judulnya how to thrive gitu. Kalau how to survive mungkin tadi jadi forum curhat aja, ya sedihnya capek di perusahaan gitu kan. Nah, tapi karena tujuannya berat nih harus thriving. Nah, biar thriving gimana? Kita harus pakai mindset yang membuat itu bisa thriving terus. Nah, buat teman-teman yang mungkin sebelumnya kurang familiar, aku share lah ya, apa sih growth mindset? Intinya kalau fixed mindset itu, fondasinya adalah kecerdasan itu statis. Wah, IQ itu udah qadarullah. Mau dikasih makan micin sebanyak apa juga tetap aja IQ segitu gitu kan. Nah, tapi kalau orang growth mindset percaya bahwa ini tuh kecerdasan bisa di-develop. Nah, mungkin teman-teman yang ngelihat lah, Mas, salah satu tempat yang Mas join tuh fokusnya ke agak fixed mindset yang tadi komunikasi, ya betul-betul. Gitu. Tapi mulai dunia dari sisi lain lah. Nah, di sini itu contohnya kalau fixed mindset, kita itu akan menjadi punya kecenderungan kita mau dilihat bagus lah intinya. Gitu ya. Jadi kalau lihat di bagian bawah ya, kita tuh mau kelihatan bagus. Nah, kalau growth mindset, kita tuh fokusnya adalah kita pengen improve aja. Yang gue sebenarnya nih kurang Islam apa konsepnya gitu kan. Kayak kalau teman-teman sama dengan kemarin aja rugi jatuhnya. Lebih buruk sih kalau usah diomongin gitu. Sama aja rugi gitu kan. The whole point of growth mindset adalah continuously growing. Atau sekarang ada fancy things-nya, another thing adalah atomic habit misalnya. Tapi fokusnya adalah continuously growing every day. Nah, sehingga kalau mau di double click, apa aja sih skill-skillnya? Ya ini. Kalau ada challenge, kalau orang fixed mindset, di avoid. Kalau orang growth mindset, di embrace. Tiba-tiba, kamu jadi project leader ya? Oh, jangan Pak, saya ada ini. Nah, itu fixed mindset. Loh, tapi kan kalau kita bilang iya terus jadi yes man, kita terkapar. Nggak bilang-bilang iya.
Tapi oke Pak, let's meeting. Jadi ada simple hack yang teman-teman bisa lakukan untuk bisa mulai shifting nih dari fix ke goal. Kalau ada tantangan, wah udah susah sih emang, ini kayaknya bukan takdirnya sih, udah pertanda lah nih dari Allah supaya kita nggak ngerjain ini. Itu fix mindset, guys. Jangan menyalahkan yang di atas untuk kekurangan dan limitasi kita gitu ya. Growth mindset-nya adalah, oh alhamdulillah dapat tantangan, berarti kita masih disayang ini. Oke, gimana ya cara kita break the barrier gitu misalnya. Ada sesuatu yang kita harus keluarin effort. Anggap itu sebagai kayak, oh ini jalan menuju mastery. Ya, bukan kayak capek gitu. Dapat kritik, prinsipnya sederhana. Feedback is a gift. Itu menurutku simple mindset yang teman-teman bisa pakai. Kalau dikasih feedback, jangan malah kayak, wah gue dibilang jelek, gila gue udah perform gitu kan, gue udah berusaha. Jangan. Feedback is a gift. Dapat hibah, bilang alhamdulillah gitu kan, dalam bentuk feedback. Nah, yang terakhir adalah kalau ada orang sukses, apakah kita termotivasi buat gimana bisa sukses ya gitu, atau kayak gimana sih kalau orang bisa sukses? Itu beda konotasinya ya. Jadi ini contoh sederhana yang bisa membuat kita kayak do simple things untuk gimana kita bisa change the way we react to the world yang mestinya for our better improvement juga. I will not go deep, jadi ntar kalau ada pertanyaan silahkan di Q&A ya. Kita udah ngomongin call-nya tuh. Oke, call-nya kayak gitu kalau misalnya kita mau survive and thriving dalam kondisi dunia yang VUCA. How to do more? To do more dalam artian make this exponential lah, growth kita gitu ya. Dan eventually buat teman-teman tuh tujuannya bisa mencapai your professional goal. Kenapa aku bilang your professional goal? Karena kalau aku bawain sesinya hari ini dengan bilang, oke guys, tips ini akan membuat teman-teman lebih cepat dipromosikan. Mungkin nggak semua dari kita yang tujuan karirnya adalah promosi atau profesional. Ada yang bilang, oh tujuanku di karir adalah aku mau punya waktu buat keluarga. Atau aku mau punya waktu buat usaha, gitu kan. Atau kalau misalnya kayak Bang Fadel, aku mau punya waktu untuk menjadi penggerak umat, gitu. Nah, makanya itu tujuannya kan ke sana, gitu kan. Untuk mencapainya dengan lebih eksponensial gimana? Ada 3 hal yang menurutku have been working well for me. Pertama adalah prinsip Pareto atau 80-20 principle. Ini prinsip di bisnis yang aku ke-expose dan aku personally pakai. Yang teman-teman mungkin juga udah sering pakai. Buat yang nggak familiar, Pareto tuh intinya gimana sih? Pareto intinya adalah ini ya, kayak teori postulatnya kalau zaman dulu. Jadi postulat itu hal yang udah anggap aja benar dan jangan di-challenge, adalah the concept of important few and trivial many kalau nggak salah. Jadi yang penting itu cuma dikit, yang trivial tuh banyak. Atau 20% usaha, nih kalau teman-teman lihat di yang kiri ya, 20% effort yang kita keluarkan untuk melakukan sesuatu. 20% yang paling penting itu, jadi kalau misalnya ibaratnya bikin kue ada 10 step, 2 step yang paling penting akan contributing terhadap 80% of result. Contoh penerapan lainnya apa? Misal, teman-teman punya usaha kue gitu ya. Naruh kue ke warung-warung. Bisnis teman-teman sekarang 100.000 per hari. Prinsip ini percaya bahwa 80.000 dari si 100.000 itu, kalau teman-teman punya 10 customer, itu disumbang oleh 2 customer. Jadi sebenarnya ini membuat kita bisa refocus our priority. Jangan semuanya kita anggap 100% effort. Oh, cuma dua customer yang perlu kita hypercare kalau kita mau achieve the biggest result. Yang lainnya itu, ya kita sebenarnya bisa sih kita kalau mau hypercare atau kita sales, tapi itu cuma akan sell 20% of the other result. Contoh di kerjaan apa? Kalau kita mau dapat rating paling tinggi, cuma 20% prioritas kita yang akan kontribusi ke 80% dari hasil. Jadi kalau tiap ada request laporan, request meeting segala macam, kita langsung fokus gitu ya. Nulis di iPad gitu kan. Habis itu kalau bikin laporan, wah didetailin grammarnya gitu kan. Aku nggak bilang don't do your job good. Tapi if you continuously to do that, insya Allah burn out. Gitu. Karena kita berusaha perfect in everything. Nah, sementara, dan ini ya, biggest pitfall yang aku lihat, karena kadang mahasiswa fresh grad datang dari kampus ke kantor dengan prinsip, seambis-ambisnya gue, maka gue akan makin cepat lulus. Makin cepat naik. Kerjaan makin cepat beres. Padahal di kantor itu kerjaan nggak ada yang boleh beres. Karena kalau kerjaannya beres, either kantornya tutup atau role-nya hilang gitu kan.
So kerjaan will keep coming, bukan tipe 144 SKS gitu loh. Nah kalau kita do everything perfectly, it's gonna be wearing you out. So teman-teman coba in the way you do things ya, cari deh. Mana sih 20% hal yang emang harus no miss dan high impact banget buat performance teman-teman dan juga organization. Sementara 80% hal lain, ini trivial many. Ya bisa dilayani, tapi ini trivial gitu ya. Jangan terlalu dipusingin. Karena ini bisa di-link ke banyak hal. Contoh kalau misalnya teman-teman ada punya stakeholder banyak. Mungkin sebetulnya cuma 20% stakeholder teman-teman yang contributing ke 80% kerjaan teman-teman. In that same sense, 20% orang stakeholder terpenting tersebut yang akhirnya creating 80% of the complaint di our head gitu. Nah, jadi it's how we try to free up our capacity and refocus to what is right, ya. Dan ini sebenarnya prinsip paling Tokcel menurutku buat freeing up capacity kita untuk other things that matters. Karena tadi hal-hal yang kita nggak lakukan dengan 100% accuracy, kan releasing capacity. Dalam artian email ya typo dikit nggak apa-apa lah gitu kan. Kalau emang email sehari-hari. Ini grammarnya past tense atau past perfect ya. Nah itu ya free up your capacity guys, gitu kan. Habis itu misalnya kayak laporannya, layoutnya fontnya bagus ya, free up your capacity gitu. Pakai itu buat hal lain, mau ngaji, mau sholat gitu kan, duha, atau misalnya mau networking, terserah. Yang pada akhirnya teman-teman lu bisa choiceful, meeting mana yang gue harus datang. Ada meeting jam 6, lah meetingnya mohon maaf ya, bukan masalah leveling, sama tim sebaya, atau misalnya di bawah yang kita juga nggak terlalu butuhkan. Decline, sorry nggak bisa meeting, pakai waktu buat networking. So you invest your capacity for something that matters more for you personally, gitu ya. Aku akan go to two more things a bit faster nih ya, karena lebih mudah. Yang kedua adalah kalau udah mastering Pareto, stretching your growth. Karena kadang kita tuh prinsipnya, oke, improve aja dibandingin kemarin, improve aja dibandingin tahun lalu gitu kan. Nah, tapi when we are telling ourselves we are improving, kita di comfort zone atau di stretch zone. Jadi prinsipnya in growth itu adalah kalau kita mau hyper growth, harus di zona stretch. Stretch itu apa sih? Kalau kita lihat lagi ke goal kita, wah, insya Allah susah tercapai. Nah, itu stretch. Gitu ya. Tapi kalau kita ngeliat goal kita, alhamdulillah, akhir tahun mestinya aman lah nih. Itu comfort zone. Kalau teman-teman yakin, it's okay, we can, itu comfort zone. In comfort zone, we don't really go. In both zone, biasanya orangnya udah nggak di kantor. Kerjanya di tempat lain, gitu kan. Nah, tapi yang susah tuh ngebedain comfort sama stretch, gitu. Dan ini nggak natural karena gimana ya, telling ourselves bahwa lah kalau gue reach the goal gue dapat rating 1, kenapa gue harus go to stretch misalnya gitu kan. Tapi ini yang akan membuat kita apakah kita growing apa enggak gitu. Nah ini hal yang kita harus partner sih sama line manager, sama supervisor. I want to learn more, stretch me. Karena eksponensial tuh ya harus di stretch gitu. Kalau cuma mau naik dikit-dikit ya comfort zone doang, ya kalau naik gitu kan. Nah tapi ada watch out. Di saat teman-teman ngambis, jangan ngambis to the extent yang kayak mohon maaf ya, minum pil gitu loh. Jadi kayak akhirnya stres, akhirnya punya kondisi sesuatu, dan banyak orang yang kayak gitu kan, karena burnout. Soalnya they try to do so much with so little time. Nah makanya ini sama Pareto tuh harus dikawinin guys. Pareto membuat kita bisa release capacity, tapi on the other hand kita juga nggak burnout dengan semuanya kita stretch gitu loh. Dan tips sederhananya gimana sih kalau kita mau go to stretch zone? Gampang. Di momen kerjaan secara Pareto tadi ya, 80-20 udah mulai kepegang gitu ya, coba cari kegiatan lain. Dan ada project gak lo? Lo ada aktivitas nggak? Ngapain, ngajar kek? Atau misalnya volunteering, bikin perusahaan gitu ya. Cari hal-hal yang membuat teman-teman, belajar lagi nih, susah lagi gitu kan. Nah, itu mulai ke stretch zone tuh. Pakai tadi konsep learning agility. Pas ada challenge, wah, lu sih gara-gara ada toxic ya. Lu banyak kegiatan, jadi performa turun. Nah, pakai growth mindset, ini feedback gitu kan. Jadi ini empat-empatnya dikawinin semua nih. Supaya akhirnya kita bisa continuously hyper growth di situ. Ya. Dan kita bisa talk nanti lebih lanjut sama teman-teman, kondisi teman gimana, mungkin kita bisa sambil discuss. Nah, yang skill terakhir, kalau di mall, itu nabung. Nabung emotional bank account. Kalau yang pernah punya celengan ayam, intinya sering-sering nabung. Nabungnya koin, kan nggak ada yang masukin celengan ayam uang $300 gitu kan zaman dulu, pasti koin gitu kan. Masukin uang kecil, tapi sering.
Nah, di emotional bank account konsepnya adalah seringlah berbuat baik kepada orang, sehingga pada akhirnya unfortunately kita harus minta tolong, mereka menolongnya. Ya, karena kita hidup nggak sendiri, di kantor nggak ada orang, walaupun individual kontributor title-nya, pasti ada koordinasi sama orang gitu kan. Nah, kalau kita dikenal sebagai orang yang, maaf ya, kayak agak kasar, arogan, segala macam, ya udah, insya Allah sih orang udah males gitu kan kalau dapat email dari kita. Tapi coba sering-sering nabung, dan pada akhirnya, pada saat kita harus minta tolong pun, duit properly lah. Konsep emotional bank account itu sedikit tapi sering, dibandingin sekali tapi gede. Yang sebenarnya nggak beda jauh sama konsep kita kan. Kalau nggak salah tuh, salah satu ajarannya kan tiap hari tuh, tiap ruas tulang dan ruas jari itu punya hak buat disedekahkan misalnya. Konsep itu kan telling ya, regular. Bukan berarti kayak, oh yaudah deh, gue nyumbang tiap Ramadan ini, tapi sekali nyumbang 2 hektar tanah gitu, wakafin. Ya itu bagus gitu. Tapi pada akhirnya, tapi jangan deh, ada Mas Jody ini yang kemarin ngasih konsep wakaf, nanti malpraktek. Jangan, nanti itu tanya ke Mas Jody aja. Tapi personally, di konsep ini adalah, yang penting regular. Jadi interactions itu, di konsep ini, orang itu lebih apresiasi hal yang regular, dan small, daripada hal yang besar tapi jarang. Contohnya apa? Misalnya tiap pagi gitu kan, kalau misalnya ketemu sama teman kantor, yoga atau Bang Fadil di kantor, gimana kabarnya? Esther gimana? Gitu kan, kemarin lagi enak badan. Ya, anak mana habis COVID, kenapa gitu kan? Oh ya, semoga cepat sembuh ya. Itu nabung tuh kita. 2 menit, 3 menit itu kita nabung. Besoknya, lu gimana? Iya, gue lagi ini nih. Congrats ya, kemarin lu dapat award ya gitu. Oh ya, thank you. Itu nabung. Nah, continuously nabung itu pada akhirnya kayak kita minta tolong, sorry banget nih, gue butuh urgent buat besok sore, possible nggak ya? Nah, itu kita encash, kita withdraw tuh tabungan kita. Nah, mudah-mudahan kalau kita sering nabung, oh iya nggak apa-apa, gue bantu. Gitu kan. Nah, tapi kalau kita tiba-tiba, oh iya, minggu depan gue minta tolong, gue traktir, makan di sini, sama anak-anaknya. Feelingnya apa sih? Lah, transaksional banget nih orang gitu kan. Nah, itu hal yang kita nggak mau. Makanya kenapa konsepnya adalah nabung sering-sering, supaya kita pas withdraw juga bisa nyaman. Dan conversion rate-nya adalah FX-nya ya, currency-nya adalah 1 kali withdraw regular butuh 10 tabungan regular. Jadi kalau teman-teman sekali minta tolong yang urgent, sekali minta tolong yang cepat gitu ya, itu teman-teman sebelumnya harus 10 kali nabung yang regular dulu. Karena kalau ini minus, hubungannya biasanya nggak positif. Terakhir, karena judulnya kan To Thrive as Professional ya, dan as professional tuh, aku mendefinisikan profesional itu dari bahkan zaman kuliah sampai kita tutup usia gitu ya. It's gonna be the longest journey in your life. Most probably what? 20, 40, enggak 20, 40 years lah ya, kalau pakai hitung-hitungan umur Rasul itu kan 60-an ya. Itu kayak kita mulai 20 ya, mungkin 40 tahunan. It's gonna be the longest in our life. Dan bahkan kalau salah satu dari kita ada yang jadi keturunan royalty kayak Queen Elizabeth, itu 70 tahun kan, dari umur 21 sampai umur 25 sampai 96 gitu kan. Nah, those years gonna be long. Makanya it's a marathon, bukan sprint. Jadi jangan dikejar terus-terusan. Kita harus tetap lari, tapi pace-nya kita simpan supaya ada energi lah buat 20, 30, 40 tahun ke depan gitu. Dan gimana kita bisa dapat energi itu ya tadi, dengan managing our energy, Pareto, punya komunitas, dan akhirnya refill lah. Dan energi ini nggak cuma energi fisik atau mental ya, tapi juga energi spiritual. Itu karena menurutku the only thing when the days are tough, the only thing that keeps us getting off from the bed ya. Jadi kalau harinya sulit nih ya, kemarin habis ngomelin bos, bawahan pada dan segala macam, yang membuat besok paginya kita masih mau bangun dari kasur dan kerja atau dan beraktivitas, itu biasanya adalah gerakan spiritual. Is our heart lah gitu. Biasanya kalau di fase kayak gitu, duit udah nggak matter, gaji kayak udah lah. Tapi what keeps us away from our bed in the toughest day biasanya adalah ya energi spiritual tadi. Dan itu perlu dipupuk regular, and it's a marathon. Karena ini maraton, maka enjoy the journey. Kalau orang sprint tuh, wah lari aja langsung hajar ke depan. Nah, kalau marathon, enjoy the journey guys, sambil lihat-lihat gitu kan. Dan kadang dilihat-lihat itu ada opportunity lain yang mungkin juga lebih baik buat kita gitu. Itu aja dari aku, mohon maaf telat-telat 5-10 menit.
Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanya. Kalau misalnya nggak sempat kita discuss, bisa cek di bawah ya, reach out ke aku. Aku kembalikan kepada penyiar radio kita, XXXFM. Jadi ntar bisa dicari juga. Bapak Yoga dipersilakan. Oke, ini materi yang luar biasa sekali dari Agdika. Tadi ada macam-macam ya, ini konsepnya banyak sekali dan menurutku emang ini kalau diterapkan secara holistik harusnya bisa bisa menunjang di karir teman-teman semua. Aku recap sedikit ya. Tadi yang pertama itu adalah membahas tentang the core atau intinya itu kita membahas tadi Dika membahas tentang VUCA. Itu intinya adalah learning agility. Harus learn, mau untuk unlearn, terbuka hatinya, berbesar hati, dan belajar kembali atau relearn. Karena beda konteks, beda cara, gitu kan, beda approach dan lain sebagainya. Habis itu ada mindset half empty dan half full. Itu nggak cuma diambil satu sisi aja, oh saya half empty, tapi juga ada half full ya, karena itu termasuk di kompetensi teman-teman semua. Ada taraf tertentu yang harus diberikan juga gitu, nggak mungkin juga dong kita datang ke kantor terus ngomong saya kosong Pak, gitu nggak mungkin juga kan. Setelah itu tentang growth mindset gitu, untuk bisa shifting dari nggak hanya survive tapi juga bisa thrive gitu, dan harus berbesar hati juga bahwa feedback is a gift, itu bukan sesuatu yang harusnya disikapi dengan negativity. Terus yang kedua tuh tentang the more, lebih dari basic tadi, itu adalah prinsip Pareto. Ada 20% dan 80%, yang 20% itu yang penting, 80% itu ya hal-hal trivia yang mungkin teman-teman bisa alokasikan effortnya ke hal yang lain. Yang 20% tadi kan. Ceritanya tadi tentang toko roti 100.000 per hari. Nah, jangan fokus ke perfection, tapi fokus ke mana yang memang penting dan mana yang trivial. Setelah itu masuk ke konsep zone, ada board zone, comfort zone, stretch zone, dan ada burnout zone. Jadi teman-teman bisa adjust sendiri di sana mana yang teman-teman merasa bahwa ini adalah stretch zone-nya untuk bisa masuk ke zona hyper growth kalau orang-orang sekarang bilangnya itu seperti itu. Lalu yang terakhir ada konsep tentang emotional bank account, bahwa seringlah berbuat baik kepada orang untuk mungkin kalau kita ada minta tolong mereka bisa bantu gitu. Itu akan lebih ke konsistensi, teman-teman bisa simpel-simpel, hal-hal simpel tadi dicontohkan Dika, ya sapa orang kantor, nanya kabar dan lain sebagainya. Lebih baik sedikit tapi sering daripada eventual tapi besar-besar. Dan tadi ada konsep juga bahwa untuk sekali kita withdraw, untuk minta tolong itu butuh 10 kali deposit. Kalau enggak nanti biasanya hubungannya kurang menarik. Wah, ini menarik banget sih. Ini kita aku mau bahas sedikit deh tentang yang culture tadi itu, misfits. Tentang learning agility, tadi ada unlearn dan lain sebagainya tentang misfits. Nah, kalau yang misfits ini misalkan Mas Dika, kalau ada orang misalkan masuk ke kantor terus ngerasa dia itu misfits gitu. Karena kan zaman sekarang kan banyak kayak gitu kan. Akhirnya pada pindah kemana-mana dan lain sebagainya, ngerasa nggak nyaman di sana dan lain sebagainya. Itu cara menyikapinya gimana tuh, Dika? Sebelum kita nanti masuk ke pertanyaan. Jadi kalau dia ngerasa gimana? Monggo. Ngerasanya gimana tadi, Ah Yoga? Halo? Suara aku kedengaran nggak? Oh, halo. Sorry, internetku agak 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 ini Oh agak ya. Tadi berhenti. gimana kalau ngerasa gimana, sorry? Misalkan banyak nih teman-teman kan, misalkan yang ngerasa misfits gitu. Aduh, kayaknya aku misfits nih gitu di kantor ini. Nah, itu cara menyikapinya gimana ya? Pertama, we need to try to understand our feeling dulu nih teman-teman ya. Kayak pas kita bilang, wah kita misfit nih gitu kan, kayak apa gitu. Biasanya most common thing adalah nggak ngerasa di welcome sama current team, gitu kan. Yang which kalau kayak gitu, menurutku konsepnya simple. Ya si EBA tadi, nabung gitu loh. Dan orang kadang bilang, ih nggak fair banget ya, masa kita kayak gini kan mereka gini. Iya, kita kembali ke end in mind. Kita pengen hidup nyaman, atau kita pengen ya udah aja gitu. Karena kalau pada akhirnya kita pengen nyaman di sana, ya mau nggak mau suka nggak suka memang kita harus apa ya, effort dulu di awal lah dalam tanda kutip gitu loh. Jadi ya kalau misfit gitu,
Nah, tapi kalau misfit dari segi ini apa ya, kayak prinsip segala macam itu beda cerita. Kalau misfit dari segi prinsip, dari segi praktis ya jangan, dalam menurut gue jangan dipaksain gitu ya. Yaitu mah we need to be true to ourselves juga lah, kira-kira apa yang kita rasakan gitu. Barangkali kalau dari yoga atau suhu-suhu di sini ada tambahan silahkan ya. Luar biasa. Jadi emang tadi menarik sih tentang misfits itu dan tentang board zone dan comfort zone. Karena kayaknya dari awal itu mereka punya apa namanya, orang punya tuh mindset ngerasa dia bisa nggak sih learn unlearn dan membedakan mana yang prinsip dan mana yang bisa di apa ya, bisa dikompromi lah orang bilang. Itu akan penting sih, ngaruh ke selanjutnya juga. Tentang Pareto, ini aku menarik deh tentang Pareto tadi, itu juga menarik. Effort 20% important. Sebenarnya kalau dari Ahdika sendiri nih, gimana sih caranya itu membedakan mana yang penting dan mana yang trivial? Karena kan tadi sudah dicontohkan juga kan, orang sekarang sehari bisa dapat puluhan email atau bahkan ratusan email, reportnya ke macam-macam. Nah, akhirnya kan jadi apa ya? Semua orang jadi penting gitu. Kayak kalau saya bilang tuh, semua orang mintanya urgent gitu. Padahal kan sebenarnya kita tahu kan kalau semuanya urgent, ya bisa jadi memang nggak ada yang urgent gitu. Untuk membedakan batas-batas tipis seperti itu gimana ya? Kalau tips dari Ahdika sendiri? Kita lihat lagi ke result. Nih sambil aku share ya. Ini karena Boleh, konsepnya aku boleh, juga silakan. took some time buat eventually digest. Hmm. Kalau masuk, kan request itu kan di kolom effort ya. Yuk, ini ku kelihatan nggak? Kursornya kelihatan kan? Kelihatan? Oke, Kelihatan? nah. Itu kan maksudnya di effort Kelihatan. ya teman-teman ya. Nah, teman-teman coba mapping ke kanan. Request yang barusan masuk, itu impact ke resultnya apa? Dalam artian, apakah ini directly ada di work plan teman-teman? If you do this well, apakah ini good for them only, atau this will impact you? Nah, jadi udah mulai kelihatan tuh, penting nggak penting. Mungkin teman-teman kalau mau yang lebih fancy kan ada keadaan 4 itu ya, urgent, important, segala macam. Nah, tapi kalau di sini simple, itu entah maksudnya keadaan penting apa nggak penting. Gitu. It may be important for them, but it may not necessarily be important for us. Nah, itu kita harus clear. Gitu kan. Jadi dari semua request tadi yang masuk, coba mapping ke kanan. Contoh simple, dan ini same thing tadi aku share juga di morning classku kalau terkait dengan email gitu misalnya atau korespondensi, apa sih prinsipalnya? Aku bilang ke my stakeholder in my team, kalau kamu kirim email di subjeknya tulisannya urgent di caps lock, either aku nggak baca apa aku delete. Kalau kamu tulis email di subjeknya tulisannya by today, either aku nggak baca atau aku delete. Kenapa? Kalau urgent telepon, karena the Hmm. professional SLA ya atau standard handling of email itu 2 sampai 3 hari kerja gitu loh untuk dapat reply, bukan untuk dapat closure. Loh, tapi kok kalau di tempat kerjaan gue yang sekarang, kalau email tuh harus dibalas segera, you may have set the standard for yourself. Gitu. Mungkin ada teman-teman selama ini waktu email aku cetung, nah jadi akhirnya orang expect that thing gitu kan. Tapi itu gitu loh, poinnya adalah if it is important and urgent, you don't write, you call. Bayangin kalau kita dalam konsep hidup, kalau ada urgent orang email, berapa banyak orang yang nggak bisa ketolong gitu loh kalau kita telepon 911 misalnya. Ada orang serangan jantung, oke kita email yuk ke 112 gitu kan. Ada orang serangan jantung, lokasi di mana foto gitu kan tempatnya. Doesn't work that way kan, kita telepon. Nah, that's the same principle gitu. Bisa teman-teman dapat request yang kayak Ayah Bah ini, defaultnya kalau it comes in writing, nggak urgent. Tapi tulisannya urgent ya salah mereka gitu kan. Nah, kalaupun akhirnya itu urgent, map ke kanan. Ini impact-nya ke 80% of my result atau 20%. Gitu. Kalau ke 80%, oh, oke, yuk kita do. Nah, di saat ada teman-teman ngerasa tapi ini flow-nya nggak apa ya, healthy dalam tanda kutip, disitulah teman-teman bisa punya conversation kalau emang ini se-impactful itu. Prinsip Pareto itu adalah ya kalau emang ini masuk ke 20% effort yang nyumbang 80%, gimana ya how to do this better, how to handle this better, gitu. Ya. So in overall kurang lebih kayak gitu gambarnya juga. Mantap. Jadi emang itu menarik juga sih, memang harus clear ya gitu, membatasi mana yang memang ini request atau kerjaan-kerjaan yang memang bisa win-win gitu mungkin ya bahasanya ya.
win-win ke kita juga dan ke si requestor juga, ke bos Dan start dari yang 20. Dan memang harus clear. Karena kalau start dari yang 80, berarti ya ada 4 kali lebih banyak stakeholder yang harus kita handle kan. Sementara it only contributes to 20% of the result. Jadi teman-teman kalau pakai pengali dan permutasi kayak, aduh, impact-nya tuh pembobotannya kecil banget mereka tuh sebenarnya. Kecil sekali. Yes. Bukan mengecilkan orang ya, tapi tidak zalim pada diri sendiri. Betul. Sayangi dirimu kan, kalau zaman sekarang tuh bilang. Dan sayangi pasanganmu. Dan sayangi pasanganmu. Menarik sekali. Ini juga jadi bahasan buat pembicaraan selanjutnya, juga menarik nih, Mas Fadel, mungkin tentang bagaimana cope dengan yang ini, membedakan kayak gini juga jadi pembicaraan menarik juga sih harusnya. Wow. Tapi menarik sih, Dika. Memang zaman sekarang tuh kan apa ya? Karena tadi related ke VUCA juga sih. Akhirnya semuanya fast pace, semuanya merasa bahwa fast pace itu hal yang normal. Akhirnya semuanya jadi urgent gitu. Makanya orang-orang ya nggak tahu, mungkin sekarang problem yang banyak terjadi adalah burnout. Gitu. Memang harus ada clear mana yang akan good for them only dan mana yang akan impact ke kita. Wow. Kalau Yoga nggak setuju, bilang aja ya. Ini diskusi, guys. Aku kan tadi lulusan teknik, jadi bisa malah praktek. Jadi kalau ada yang nggak setuju, disampaikan aja ya. Dari teman-teman juga di chat aja nggak setuju gitu ya. Kita diskusi, guys. Aduh. Ya tentu Dika kan lebih profesional daripada saya. Oke, kita mungkin akan lanjut ke pertanyaan dari teman-teman kali ya. Tadi saya hanya membuka saja. Ada beberapa pertanyaan yang udah masuk. Dari panitia mungkin ada pertanyaan yang menarik mungkin? Atau dari saya aja? Mari kita lihat link slide-nya. Tolong yang mudah aja ya, yang susah tadi ada yang lebih kompeten dan berpengalaman untuk menyampaikan ilmunya. Jangan dong, ini kan mumpung ada yang expert di sebelah sini kan, kita harus bertanya yang susah mumpung saya yang kebagian jadi pembicara maksudnya gitu. Oke, ini ada beberapa pertanyaan, ada top questions, ada 10 pertanyaan, ada 3 di sini yang sudah tampil di layar. Coba saya mau learning agility. Oke, kita mungkin dari Tigo dulu mungkin ya. Dari pertanyaan dari saudara Tigo di sini. Jazakallah khairan katsir atas sharingnya, Kak. Izin bertanya, bagaimana meningkatkan tadi mana? Ini. Bagaimana meningkatkan learning agility untuk slow learner? Belum selesai belajar sudah obsolete. Waduh, ini sudah melabel sebagai slow learner ya, bagaimana ini? Oke, gimana Dika tentang pertanyaan ini? Belum selesai belajar udah obsolete. Ada couple of things ya. Pertama, unfortunately, the idea of slow learner itu sendiri fixed mindset. Ini mohon maaf, kita straight talk lah ya, to help ourselves juga gitu. Jadi kalau kita ngerasa, kan itu ya, prinsipnya growth and fixed mindset itu adalah intelligence itu fix atau bisa di-develop. Tapi kalau emang ngerasa slow learner, gimana? Cari self-help book, cari mentor, gimana cara belajar lebih cepat. It can be improved. Contoh sederhana ya, karena aku dulu orangnya perfeksionis dan nggak pernah suka baca buku. Aku tuh mulai baca buku di kuliah. Sekarang udah nggak lagi, alhamdulillah gitu ya. Tapi kayak pas baca tuh kayak, wah detail banget gitu. Beneran memorize everything gitu kan, capek. Jadi satu buku tuh bisa 6 bulan gitu. Sementara tuan guru saya Bang Fadil tuh one day one book. Kalau teman-teman tahu ya, ntar bisa di-chat orang personal juga gimana caranya bisa menghabiskan satu buku dalam 1 hari gitu ya. Nah, gimana caranya itu, ini simple thing. Teman gue ngajarin dulu, ada orang arsitektur, lo kalau baca, kan dia baca novel terus, gimana sih baca cepet gitu kan? Oh, gue nggak baca semua. Jadi gue baca ini, kalau diagonal. Jadi dia skimming kata per kata, tapi kayak diagonal gitu. Dia terus balik. Dia bilang, karena eventually gue udah dapet 80-20 atau overall sense-nya apa sih ceritanya gitu kan. Nah, itu contoh tuh teman-teman ya. Kayak simple thing yang akhirnya membaca lebih cepat. Nah, jadi teman-teman try untuk memudahkan ya, try not to label. Karena label itu membuat kita, udahlah emang. Ibaratnya kayak, gimana cara membuat orang miskin jadi kaya gitu. Itu kan jadi kesana label gitu kan. Nah, tapi coba, oke,
aspeknya apa sih dari slow learner ini yang kita omongin? Oh, misalnya menjawab sesuatu lebih sulit gitu kan, terkait dengan spesifik topik ini. Oh, terkait dengan hal kayak gini, evaluasi gitu kan, biasanya belum bisa tepat. Nah, habis itu tackle the problem one by one gitu. Dan saat ke breakdown, mungkin juga, oh jangan-jangan LND program atau responsibility program atau learning strategy personal kita yang kurang tepat. Misal teman-teman berusaha belajar konsep besar di fast moving world yang keep changing gitu. Nah itu juga mungkin itu gitu loh. Jadi penyebab bisa banyak. Tapi saranku adalah coba di double klik gitu ya. Apa sih hal-hal yang membuat kita mendefinisikan ourselves as slow learner? Nah dari itu kita coba cari simple solution for satu-satunya gitu. Salah satu buku terakhir aku baca yang buku agak-agak jadul dan kurang gimana banget tuh namanya The Subtle Art itu kan of Not Giving gitu. Itu intinya prinsipnya simple. Percayalah bahwa problem kita itu problem mudah, umum, yang pasti manusia lain dari 6 billion people out there udah pernah ngalamin, and there is simple solution for that. Gitu. Jadi itu saranku. Kalau kurang jelas silahkan nih kalau ada follow up. Menarik sekali ya. Tapi kalau pertanyaannya di rephrase seperti ini gimana nih? Misalkan sekarang kan tadi terkait lagi sama VUCA kan. Sekarang misalkan orang belajar atau gini aja, kita lihat kondisi sekarang kan lagi gandrung tentang data gitu. Tadi udah dibahas banyak, sekarang ada bootcamp tentang data analitik gitu, data science dan lain-lain. Tiba-tiba semua orang gandrung belajar semua ke data. Padahal mungkin beberapa tahun sebelumnya itu belum menjadi sesuatu yang besar. Gitu kan. Mungkin 5 tahun sebelumnya, 6 tahun sebelumnya minyak bumi masih bagus harganya, bidangnya masih menarik, semua orang tiba-tiba pengen masuk ke FTTM misalkan dulu di ITB kan. Pengen masuk ke perusahaan minyak drilling dan lain-lain gitu. Kalau pertanyaan gini gimana? Bagaimana cara memilih apa yang kita harus pelajari sekarang, mungkin di bidangnya gitu ya, di bidangnya, subjeknya, supaya masih relevan sekian tahun ke depan. Karena kan bergulirnya sangat cepat. Mungkin yang tentang data sekarang cuma 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, mungkin udah bukan suatu hal yang menarik lagi mungkin. Mungkin akan tergantikan dengan hal yang lebih baru. Nah, pertanyaannya teman-teman itu belajarnya tujuannya buat apa? Karena by default belajar itu nggak ada yang obsolete, guys. Oh, yes. It will only be obsolete if you want to try to implement it for something. Contoh, teman-teman kalau tahu konsepnya love language ya, kayak intinya ada sebuah konsep bahwa manusia itu punya 4 bahasa cinta gitu kan. Dan itu adalah bagaimana kita membangun sebuah interaksi yang efektif. Karena kadang kalau orang itu senangnya tuh kalau misalnya diapresiasi, tapi love language-nya kita malah kasih, kita sentuh gitu kan. Nah, itu roaming. Kurang lebih berarti kayak gitu ya. Itu konsep zaman dulu banget. Ini Dikanya ini ya? Ya, Dikanya di sepertinya vlog. Wait a sec. Mohon maaf, tadi tuh ada notif, silangnya aku klik ternyata di live stream. Pas aku klik, di exit. Sadis ya, Zoom ini. Nah, tadi konsep jadul itu baru 1-2 tahun lalu diterapkan di sebuah perusahaan pertambangan di luar negeri memang ya. Jadi kayak gimana sih para penambang-penambang ini di topinya itu dikasih sebuah logo, dia itu love language apa. Jadi kalau emang dia sukanya adalah gift misalnya, oh berarti supervisornya kalau lagi mau apresiasi bukan, oh kamu kerja bagus, nggak penting, dia nggak perlu recognition. Tapi ini ada coklat buat kamu, thank you for your work, misalnya kayak gitu. Ini konsep jadul, dipakai di masa sekarang, nggak obsolete gitu kan. Teman-teman kayak misalnya, aduh aku pengen belajar soal sejarah proklamasi gitu. Atau pengen belajar soal Westerling dulu gitu kan. Atau mungkin teman-teman sekarang yang lebih kebatinan pengen belajar soal teosofi. Konsep yang bahkan ada dari zaman sebelum ada gerakan nasional agama misalnya gitu kan. Ya itu nggak akan obsolete gitu. What will make it obsolete adalah kalau misalnya teman-teman mempelajari itu buat pekerjaan. Mempelajari itu misalnya buat aktivitas.
Yang which kalau kayak gitu ya teman-teman harus predik dong. Kalau misalnya oke kerjaanku sekarang mungkin akan mulai terdigitalisasi. Aku harus masukin tuh muatan-muatan yang future-nya ke situ. Contoh paling sederhana apa? HR tuh di banyak tempat ide udah menghilang atau udah berubah dengan makin digital. Ada AI, ada segala macam. Bahkan sekarang rekrutmen aja udah hampir tempat yang nggak pakai baca CV tapi pakai ATS gitu kan. Kayak langsung automatically di generate. Dan sekarang banyak startup yang bikin, udah lo nggak usah cari, gue pakai AI gue sendiri, gue bisa nyaring lo kandidat dengan accuracy 90% top talent, misalnya kayak gitu. Nah, sehingga orang-orang yang kerja di field ini harus mulai upskill tuh. Yang dipelajari adalah jangan, gimana caranya supaya gue melakukan yang sistemnya belum bisa. Tapi mungkin harus reskilling. Gue mungkin harus belajar hal lain di luar sana yang belum akan tergantikan oleh mesin gitu. Sehingga itu nggak obsolete gitu loh. Tapi kalau kita balapannya kayak itu ya obsolete. Tapi hakikatnya sendiri, prinsip saya belajar itu mestinya nggak bisa obsolete gitu. Karena the same konsep dari zaman bahula bisa dipakai lagi. Dan to be honest ya, kayak berapa banyak dari kita yang belajar dari kisah Nabi dan Rasul gitu kan. Itu kurang obsolete apa kalau ngomongin obsolete gitu kan. Tapi sampai sekarang pun hukum kias ada yang masih ditarik dari sana gitu kan. Dan selalu bahkan ditarik dari sana. Jadi, that's how I see it sih. Yo. Menarik sekali. Ada konsep apa namanya? Uplearn? Ada Upskilling ya tadi ya? upskill, ya. ada Oke, reskill. Kalau upskill ya kita harus reskill lebih tadi. bagus. Kalau reskill, udahlah ngapain ngelawan mesin, udah cari kerjaan lain. Ganti aja. Oke. Betul. Menarik sekali. Itu ada konsep yang lain juga. Tuh banyak loh menarik ngobrol sama HR director tuh beda ya. Astagfirullah. Jangan nambah beban. Susah Luar hisapnya. biasa. Menarik. Tapi lagi-lagi itu dasarnya orang bisa upskill dan reskill tuh bahkan ya memang harus legowo lagi sih, balik lagi ke konsep dasar yang tadi Dika sampaikan. Wow. Oke. Thank you Dika jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya mungkin ya. Ini ada dari Zian. Wah, ini pakai bahasa Inggris. Luar biasa. How to manage our expectations between we as employee and line manager. Managing expectation. Ini sebenarnya Zian tuh curhat kayaknya. Soalnya dia intern di tempatku. Nah, nanti mungkin kalau nggak terselesaikan di sini kita one on one deh Zian ya. Kalau memang line manager kamu menyulitkan dirimu gitu ya. Tapi kalau pertanyaannya gimana sih manage our expectations between we as employee dan line manager, dua. Pertama diomongin di depan. Jadi the perks of orang di dunia profesional itu karena mikirnya cepat, kadang mereka anggap orang udah ngerti by default. Nah, di sisi lain dengan tadi kita punya mindset half empty yang kadang agak terintimidasi, kita iya dulu aja. Habis itu pas udah balik ke meja kerja, ngeliat laptop setengah jam. Gue ngapain nih? Gue mulai dari mana ya gitu kan. Nah, jadi kalau ditanya how, caranya omongin di depan. I always tell people, dan ini I learned it the hard way ya. Waktu aku dulu report ke GM, dia bilang never assume. Karena if you assume, you are making an ass of you and me. Kan assume tulisannya gitu kan. Nah, jadi kalau nggak clear, tanya gitu loh. Soalnya kayak sebelum ngomongin manage expectations, apa sih isu question behind questions-nya kan berarti kan ada mis-expectation. Mungkin kayak kita nganggapnya, gila, kan manajer gue kira gue Superman gitu kan. Mungkin manajernya bilang, lah, ini anak kok kayak baru lulus gitu kan. Emang baru lulus gitu. Atau bahkan belum gitu. Nah, tapi ngesingnya gimana? Jangan assume. Pas dia minta kayak gini, tanya, reverse aja. Ibu minta saya ngelakuin ini ya. Oh bukan, ini nggak usah, yang ini aja. Nah mulai kelihatan tuh, oh yang penting tuh yang ini. Formatnya harus kayak gini apa enggak? Oh enggak apa-apa. Nah, pertanyaan yang paling jarang ditanyain sama orang yang new to the company aku lihat adalah butuhnya by kapan. Karena kadang salah satu enabler of Pareto Principle adalah we know where we need to deliver this gitu. Sehingga kita nggak semua kita kerjain sekarang sampai lembur gitu kan. Nah, start with the simple question supaya nggak assume, tanya di awal, clear out di awal, sehingga expectation-nya sama ya. Oke. Kalau dari situ masih dia ngerasa enggak harus kayak gini, wah tetap kurang, harus lebih bagus dari ini, harus lebih advance, harus lebih cepat. Tinggal dua cara. Pertama adalah ya udah boleh, tapi tolong bisa nggak dibantu ini, raise help.
it's not a shameful thing buat raise help. My bosses still raise help to bosnya dia gitu kan. Aku masih raise help ke bosku, timku masih raise help ke aku gitu. So raising help is not an issue. Oke, boleh, tapi boleh nggak kalau emang butuh secepat itu tiap hari kasih aku waktu 1 jam buat kita rantau bareng supaya aku nggak salah arah. This is my first time doing this is my first internship misalnya, atau this is my first position. Itu raise help. Kalau yang kedua, wah masih juga, mulailah bermawas. Is this the right place or not? Sampai situ aja mungkin. Menarik sekali. Managing our expectation ya. Tadi gimana Jian? Udah oke ya jawabannya? Tadi dari Dika menawarkan one on one. Setelah ini udah Kak, kalau thank you masih so much. ada diskusi lebih. HR-nya lagi sakit soalnya. Doain cepat sembuh. Ya. Ini HR-nya dia Mari kita Bapak doakan. Anda Dio, saudara kita yang sedang nggak hadir. Wow. Dia lagi nggak hadir ya? Oh iya benar. Oke. Berarti tadi ya memang harus clear di awal ya, jangan assume. Itu juga konsep yang bagus sih. Jangan assume you're making ass of me and you. Itu menarik. Harus straight di awal tadi konsepnya gitu ya, Dik ya. Harus straight di awal ekspektasinya. Karena kalau baru nanya di tengah atau di akhir, image-nya apa sih? Bikin excuse nih gitu. Yeah. Jadi kita juga harus help ourselves. Gitu. Dan yes. Dan tadi harus kalau mau raise help juga no problem karena ini kan sebenarnya buat project bersama kan tadi yang harus win-win juga gitu pada akhirnya. Kalau emang udah dilakukan nggak di gubris juga ya harus bermawas diri itu. Harus disampaikan juga. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin bisa 2 atau 3 pertanyaan lagi. Ini coba sebentar kita lihat ya. Mungkin dari yang pertama dulu kali ya. Jadi banyak pertanyaannya. Ya ada banyak sekali ini. Dijelaskan kembali prinsip Pareto. Ini yang di bawah ini mungkin menarik juga ini sebenarnya. Untuk mengatur 80% dan 20% load kita, gimana cara membedakan self-awareness dengan self-indulgent? Nggak ada rocket science. Harus learning by doing dan continuously check sama stakeholder. Karena kadang orang 80-20 pakai alasannya prinsipnya 80-20. Tapi kesan ke orang apa? Nih orang kerjanya pushback. Gitu. Nah, itu emang harus emang harus sering dicek sih. What do you think gitu. Dulu waktu aku awal-awal berusaha belajar ini, aku dapat feedback, Dik, lu tuh yang mengerjakan hal yang penting buat lu. Tidak yang penting buat orang, gitu kan. Yang which buat kitanya bagus, tapi apakah itu membantu kita? Nggak juga. Nah, makanya kenapa tadi menurutku 5-nya harus dikawinin. Karena selain Pareto, kalian harus belajar EBA gitu kan. Di momen orang minta, kamu ngerjain, itu nabung. Kamu nabung ke dia. Nah, tapi kadang kalau kita kerjain doang, orangnya nyuruh-nyuruh terus kayak dia nggak ngerasa berhutang budi gitu ya. Ya, kita tujuannya bukan membuat dia merasa kita berhutang budi, tapi kayak bilang, ya udah nggak apa, sekarang gue bantuin. Semoga helpful ya, lancar-lancar. Itu nabungnya tuh di situ gitu. Nah, jadi di match lah dua hal ini gitu. Mana yang penting buat kita dan buat hal-hal yang trivial. Karena prinsip Pareto tuh bukan bilang bahwa lu cuma kerjain yang 20%. Prinsip Pareto adalah lu fokusin ke yang 20%. And be intentional, be deliberate in handling them. Yang 80 tetap dilakukan gitu kan. Nah, tapi ya itu tadi dilakukannya dengan jangan fokus itu gitu loh. Jadi ya sebenarnya itulah cara-caranya self check-nya kalau oke lah ini bangun EBA. Di momen orang yang misalnya agak kelewatan, kan tadi prinsipnya feedback is a gift. Kasih gift ke dia. Kok gue ngerasa lu nyuruh terus ya gitu. Makanya si 5 tadi ini menurutku kalau bisa dilakukan in sync when we are in professional world, mudah-mudahan hidup lebih nyaman. Oke. Berarti tadi ya konsepnya sudah jelas ya, berarti 80% 20% buat teman-teman semua ini bukan kita cuma ngerjain yang 20% gitu, 80% dianggurin, nanti itu malah menciptakan masalah lain nanti malah. Tapi yang maksud yang Adika tadi sampaikan adalah di 20% tuh be deliberate gitu. Bener-bener fokus di situ, bikin project misalkan kalau ada project bikin report apa yang penting ya harus dibikin yang bagus gitu. Sedangkan yang 80% ya oke lah, kita bisa cincai. Gitu. Semoga menjawab ya buat Anonymous.
Eh, oh itu Adika juga udah ada di chat buat teman-teman, ada linknya juga, monggo dicek di browser masing-masing. Oke, untuk setelahnya, coba kita lihat ya. Sesuatu imposter syndrome. Prinsip Pareto tadi saya rasa sudah jelas ya. Growing up zone, grow up zone. Bukankah itu alami yang Mungkin sambil kita balik, aku nanya yoga gimana? Gimana tuh mau nanya apa ini? Yang di sini maksudnya supaya bisa. Oh boleh. Coba yoga mau jawab yang mana kira-kira? Kayaknya yang ini menarik sih, yang pertama ini kayaknya buat yang Gen Z menarik juga sih ini. Menurut kakak ada batas waktu maksimal nggak sih untuk berkarir atau bekerja satu tempat? Misalnya maksimal 5 tahun atau sekian tahun udah pindah gitu maksudnya kalian. Tapi ini asumsinya bidang sama mungkin ya. Gimana tuh Dika kalau yang pertanyaan pertama ini? Maksimal itu berkarir satu tempat berapa lamanya? Kalau untuk non manajemen itu 33 tahun, untuk manajemen 38 tahun. Kenapa? Karena 55 tahun itu usia pensiun non manajemen, 60 itu usia pensiun manajemen. Jadi maksimalnya itu. Ya. Kalau pertanyaannya adalah, tapi kalau kita mau ikut tahun yang 2 tahun harus pindah gimana? Menurutku sih nggak ada maksimalnya gitu. Jadi kalau ditanya maksimal udah end in mind-nya 35, 32 tahun dah. Karena mentoknya pensiun gitu kan, kalau mau kerja gitu ya. Nah, aku tahu ada, dan bahkan temanku sendiri ya, yang lebih senior dari aku, dia punya prinsip whatever happens, every 2 years I will move. Mau dipromot kek, mau lagi tenang, mau lagi susah, gue akan pindah. Kenapa gitu kan? Pengen aja, biar nggak bosan. Nah, apakah itu hal yang aku sepemikiran? Enggak. Karena kalau kita kan data engineer itu database ya. Aku pernah dari salah satu konsultan di Indonesia yang melakukan job benchmarking, salary benchmarking, yang kita juga pakai service-nya. Aku datang ke salah satu seminar dia melakukan tracking orang-orang yang dari berbagai fungsi, berbagai perusahaan, dari start karir sampai selesai gajinya gimana. Gitu ya. Ibaratnya patokannya gaji ya guys. Aku nggak ngomongin fulfillment of life gitu kan. Ibadah apa enggak gaji, kalau ngomongin gaji gitu ya, karena itu yang gampang ditarik. Nah, ternyata ditemukan bahwa prinsip pindah-pindah itu mungkin cuma akan beneficial, kata-katanya dilihat ya, mungkin cuma akan beneficial untuk orang yang kerja di sales and continuously to be in sales. Kenapa? Karena the landscape of the market and the landscape of the talent movement-nya itu memang style-nya kayak gitu. Jadi sales di sini pindah dari AE ke key account executive. Dari situ pindah lagi misalnya jadi supervisor. Dari situ kemana. Jalur emang gitu. Dan dengan terus pindah, kita nge-acquire knowledge and skill yang membuat kita lebih holistik jadi salesperson. Apakah ini berlaku di semua tempat? Enggak. In my company, my VP of sales has been in the company since day one. Dan bahkan dia sales di product supply. Gitu kan. Di beberapa FMCG, kayaknya sama. Apakah ada yang enggak? Ya ada juga gitu. Makanya ini kenapa aku bilang mungkin cuma akan beneficial gitu ya di sales. Untuk orang-orang STEM, engineering, orang-orang yang diproses, secara gaji setelah 20-30 tahun di extrapolate, mereka akan dapat lebih tinggi kalau mereka stay. Karena field ini field yang menghargai loyalitas banget. Dan di bidang engineering itu orang-orang itu biasanya jadi technical expertise. And you can only get it after you stay for so long. Jadi posisi strukturalnya misalnya kepala apa. Tapi secara regional apa secara Indonesia dia punya jabatan tambahan Center of Expertise untuk PCNIS misalnya. Atau untuk bidang apa? Technical sistemnya dia. Jadi kalau STEM malah lebih ini gitu ya. Nah, makanya menurutku kalau hal kayak gini jangan proses driven. Proses driven tuh 2 tahun sekali harus pindah. Jangan proses driven. Output drivennya apa? Outputnya by tahun sekian aku pengennya udah di sini. Nah, pindah nggak pindah merupakan fungsi dari output gitu. Apakah keputusan untuk pindah atau tidak pada saat ini akan membantu kita untuk mencapai output lebih cepat apa enggak gitu. Ya, walaupun kalau aku reuni kerjaan ditanyain
Dik, lu udah lama banget sih 5 tahun di company. Karena buat orang kayak aku yang lahirnya tahun 2010 gini ya, jadi baru umur 12 tahun, mungkin kayak mestinya 1-2 tahun sekali tuh pindah gitu kan. Tapi ya, it's my choice gitu. I mean, as a matter of fact, kalau teman-teman lihat di LinkedIn-ku, in my first company, I only stayed for 2 months gitu kan. Jadi ya sebenarnya it's a choice lah. Tinggal dari plan itu mana yang bisa membuat teman-teman getting to your output faster lah dan smoother aja. Nggak cuma fast tapi smooth ya. Kalau teman-teman akhirnya kalau mau naik, oh aku harus pindah ke company yang value-nya beda karena menjual barang-barang tertentu, ya jangan dipilih gitu kan. Gitu sih ya. Oke. Tadi berarti jawabannya bukan tentang 5 tahunnya atau 2 tahunnya dan lain-lain ya. Tadi masalahnya kompleks ya sebenarnya kalau saya lihat tadi ya. Tapi pada umumnya generalnya adalah memang result driven gitu, bukan yang proses driven. Pengennya nyampe di mana, setelah itu pindah apa nggak pindah dibasiskan dari situ gitu mungkin ya jawabannya. Dan memang Betul. beda bidang akan beda hasilnya juga. Kalau tadi yang sales memang mungkin landscape-nya kayak gitu. Itu juga punya chance, itu kan berupa chance ya. Bukan yang akan dijamin berhasil dan lain-lain, tapi ada Dan chance apakah untuk itu akan seperti selalu itu. relevan? We don't Tapi know kan. kalau Itu salah satu faktornya kayak betul. this is something that maybe you will only find out whether your choices were right after you took the choices and you no longer can go back. Kayak mungkin baru setelah 10 tahun, iya ya coba kemarin gue begini gitu kan. Nah makanya kenapa be very Iya sih. mindful lah. Jangan maaf ya, maksudnya kayak kita jangan sampai serampangan in life choices gitu loh. Dalam artian kayak oh setiap sekian tahun harus pindah, setiap sekian tahun ini harus ini. I mean, you can do it if you can be sure that you can make peace with the Hmm, potential outcomes and consequences. betul, betul. Intinya setiap action ada konsekuensinya kan. Per action ada hasilnya gitu, baik itu buruk dan baik, itu memang harus dipertimbangkan. Jadi memilih pilihan hidup jangan serampangan. Oke, ini pertanyaan jadi banyak. Mari kita cek lagi ya. Oke, mari kita bertanya yang pertanyaan di atas ini ya. Assalamualaikum Mas Dika. Bagaimana cara terbaik untuk cope dengan environment saat karir Mas Dika melesat dibandingkan senior yang lainnya? Oh ini mungkin problemnya yang disampaikan itu kayak nggak enakan gitu kali ya. Wah nggak enak nih anak muda kok Ini jadi bukan caseku ya, berarti mungkin case anonimusnya ini ya. mungkin. Oke, Oke, karena aku just oke kok guys, nggak yang gimana-gimana. Gimana cara pertama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana cara terbaiknya? Mohon maaf kalau jawabannya terkesan kurang profesional atau kurang fancy dan cenderung klise, tapi I personally learned it myself bahwa ini adalah di saat aku pakai prinsip Muslim itu harus dalam kondisi syukur dan sabar. Karena ya inilah honestly definitely there were questions juga gitu kan. Wah, ada orang namanya Adika dari support function, si Duo still see HR as support function gitu kan. Tapi kok secara progression bla 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 gitu misalnya gitu kan. Iya, dua hal ya. Pertama bersyukur aja guys. Dapat rezeki dari Allah kita bersyukur nggak sih? Kayak kayak dan ini biggest learning I got from my leader adalah the higher you go in career and in life, the fewer people yang bakal ngepuk-puk kita. Jadi kayak semakin tinggi seseorang, semakin nggak ada orang yang mengapresiasi kita. It's just right. Emang it's just how it works lah. Pernah nggak sih kalian ngelihat si level kalian di kantor, selamat Bapak CTO kita mendapatkan hadiah karena kuartal ini result paling bagus, yuk ke depan nih foto gitu. Ada nggak? Di kantor yoga ada nggak ya? Tidak. Nggak ada kan? Si level tuh nggak gitu kan? Si level tugasnya bukan kayak gitu. Nah, Bang Fadil senyum karena beliau si level gitu ya. Jadi kayak susah gitu di level-level beliau tuh untuk dapat uang tuh makin susah. Sehingga aku dibilang bahwa the higher you go, the more that you need to be sufficient with yourself. Maksudnya apa sih? Kita harus bisa apresiasi diri kita sendiri gitu. Jadi the moment apa tuh orang percaya buat takdir itu kan ada ada pesan Allah dan juga ada usaha kita gitu kan. Kita bersyukur, kita tell ourselves,
we got this gitu. Kayak alhamdulillah dapat amanah ini, inalahi gitu lah, dapat kepercayaan ini gitu kan. Nah, tapi pada akhirnya di sisi lain pada saat ada terpaan ya sabar aja. Dan kadang walaupun I talk kayak 5 fancy things tadi ya, mungkin kadang what comfort us adalah sesimpel saat ada terpaan-terpaan ini ya, di saat kita melesat lebih cepat. Alhamdulillah diomongin jadi tabungan di akhirat gitu. Kayak prinsip mungkin yang paling simple, tapi ya kita itulah, we need to feel enough with ourselves gitu. Dan I mean guys, you can never control how people react to things. Dan kalau teman-teman ngemusingin ini, you will never be enough with yourself, yang konsekuensinya kita bisa jadi zalim ke diri kita atau ke orang lain. Karena semakin tinggi kan kita semakin punya tim yang besar yang kita punya tanggung jawab kan. Kalau kita akhirnya cuma sibuk insecure, lihat kanan kiri, ngerasa nggak cukup, kita bisa akhirnya melakukan hal-hal yang malah buat benefit kita versus benefit tim. Gitu. Jadi ya syukur dan sabar aja. Luar biasa. Wow, tentang bersyukur dan sabar, semakin tinggi jarang yang pupuk. Jarang yang pupuk. The higher you go, the more you have to be sufficient with yourself. Luar biasa. Sini Dika, saya pupuk. Terima kasih. Luar biasa. Bersyukur dan sabar. Pada akhirnya konsep agamanya terpakai lagi di sini ya, Dik ya? Tentang bersyukur dan sabar. Menurutku kalau kita bilang konsep agamanya pada akhirnya terpakai, itu kita berpikirnya terlalu duniawi. Wow. Karena dan ini things ya, kayak kadang ada orang sharing ya personally, kayak adminnya udah nutup slide itu disuruh stop sebenarnya. Nah, tapi kayak sharing personally kayak ada orang nanya, kemarin banget gitu kan, kok lu masih ada waktu sih misalnya buat ikut beberapa kajian keagamaan, liko gitu kan. Ya pertama karena yang lebih hebat dari saya aja ada waktu, namanya Bang Fadel gitu kan. Nah, tapi kayak beyond that adalah integrasi sih, dalam artian ya the idea of agama ya kita pakai sehari-hari gitu kan. Oh yes. Jadi ya sebenarnya ini yang kadang lucu ya, nemu konsep wah keren banget ya, konsep Pareto gitu ya. Aneh pengetahuan agamanya sedikit gitu, jadi mungkin nggak tahu linknya apa. Tapi kalau Bang Fadel, oh itu ada hadisnya tuh di buku ini halaman sekian gitu. Sebenarnya ada konsepnya di Islam gitu kan. Jadi ya kita biasakan untuk do it integral with our life lah. All the good things lah. Nah, ini kesimpulan yang mantap sesuai dengan tema kita hari ini. Memang pada akhirnya tadi ya, we will realize itu lama-lama memang agama itu ada di sendi-sendi kehidupan gitu. Memang bahkan di pekerjaan pun terpakai gitu. Bahkan mungkin bener ya Dik ya, prinsip-prinsip yang tadi disampaikan tuh mungkin di kisah-kisah zaman dulu juga sudah terpakai sebenarnya gitu. Mungkin kita harus membaca dan lain-lain, meresapi lebih dalam dari konsep-konsep. Atau bertanya kepada ustadz kita. Atau bertanya kepada ustadz kita. Betul. Mas Fadel. Baik. Kalau gitu, ini panitia sudah nge-share ada link form di sini. Ini isi feedback survei. Ini tolong diisi untuk teman-teman. Mohon diisi sebagai feedback ke panitia. Gitu. Ini perlu saya tunggu mungkin. Ini teman-teman bisa buka semua, ada yang kesulitan untuk membuka? No? Ada linknya di chat Zoom kan ya? Tuh, ada linknya. Ada linknya di chat ada. Itu tinggal diklik aja buat teman-teman. Wow. Ini jujur hari ini menarik sekali sih pembahasannya. Isunya menarik sekali, kehidupan profesional, apalagi masa muda sekarang. Kemarin saya baca di koran, ternyata generasi sandwich lumayan banyak loh di tahun sekarang ini. Banyak banget. Iya, luar biasa sih. Dan memang harus pada akhirnya pilihan survive sudah bukan opsi, memang harus thrive gitu, nggak cuma survive. Makin lama inflasi juga tidak terkendali, itu pembicaraan untuk hari selanjutnya. Oke, saya mau berterima kasih untuk mungkin nambahin dok ya, di dunia yang fast pace tadi kayak boleh. Jangan malu lah buat kita continuous learning ya. Di kantorku mungkin 70-60% millennials. Tapi kemarin kita bikin seminar how to win in Gen Z. Jadi seminarnya orang marketing kita semua join gitu kan. Bayangin aja kayak kita yang dalam tanda kutip ya, masih semuda ini nih guys.
masih milenial, kita aja udah mungkin agak obsolete, bahkan kita sudah mulai belajar gimana winning ke generasi di bawah gitu kan. Udah roaming gitu loh maksudnya. Nah, it shows lah bahwa emang no need to be ashamed to learn, karena emang dunia sekarang membutuhkan kita buat ya tadi continuously learning terus lah. Yes. Adaptable lah ya. Ini banyak hal memang tentang pribadi ya harus legowo juga memang kita. Tapi bener loh, memang kita masih muda kayak gini, banyak loh hal-hal baru yang memang kita harus pelajari pada akhirnya gitu, supaya nggak ketinggalan zaman dan pada akhirnya masih harus tetap relevan gitu dengan zaman. Baik, kalau gitu kita tutup. Saya sudah dapat pesan dari panitia, ini ngobrolnya sebenarnya menarik sekali, cuman no problem. Saya mau berterima kasih again buat Dika yang sudah meluangkan waktu di pagi hari ini, luar biasa di tengah-tengah kesibukan. Semoga sehat dan sukses selalu Pak Direktur. Terima kasih banyak. Thank you juga buat panitia yang udah menyiapkan acara hari ini dengan baik. Supaya kita semua diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan jalan lah gitu di goal-goal teman-teman masing-masing di dalam karir maupun kehidupan pribadinya. Baik, kalau gitu saya tutup. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Syafa Talk berikutnya. Terima kasih semuanya. Weekend ya. Thank you. Salam. Waalaikumsalam. Thank you, Mas.